Pemirsa, aktivis Beni Parapat melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan dan pengamat teknologi informasi UGM Joshua Sinambela ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait dugaan kebohongan publik scan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Beni mengatakan dasar pelaporan itu karena Andi Azwan dan Joshua Sinambela diduga telah melakukan kebohongan publik dan menyesatkan. Sebab ia menyebarkan hasil scan yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo. Namun Beni menuturkan laporannya itu ditolak pihak Polda Metro Jaya dengan pertimbangan tidak ada ijazah Jokowi yang otentik sebagai pembanding. Sampai ke sini pun atas arahan dari Direskrimum Polda Metro kepada tim kuasa hukum Pak Suryo untuk kembali melapor di SPKT. Nah, itu semua sudah kita utarakan. Tetapi ya begitu yang kami dapatkan bahwa penyidik Polda Metro memakai asumsi kacamata kuda. Dia tetap berasumsi bahwa proses hukum masih berjalan. Jadi tidak bisa diterima laporan, dan kedua bahwa tidak ada otentik ijazah. Pemirsa, sidang sengketa informasi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar. Dalam persidangan, pemohon Bonatua Silalahim minta Komisi Informasi Pusat menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta. Bonatua beralasan memiliki banyak pertanyaan yang hendak diajukan ke Sekda Jakarta. Namun, permintaan ini ditolak oleh Majelis Komisi Informasi Pusat. Ketua Majelis beralasan memanggil saksi atau ahli harus didasari oleh kebutuhan sidang. Juga ingin bertanya dengan Sekda ya, yang melakukan kegiatan seremoni pelantikan gubernur, seharusnya mereka juga menyimpan arsip-arsip. Mereka harus tahu siapa yang mau dilantik ini. Jangan langsung lepas tangan saja, seakan-akan melantik saja, tidak tahu orang yang dilantik siapa, ijazahnya bagaimana. Seharusnya kan Sekda itu kan berpikir kritis. Sebelum mengeluarkan budget APBD untuk melantik gubernur, dia harus menciptakan arsip pribadi gubernur yang akan dilantik. Sementara itu pemirsa, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menilai kasus ijazah Joko Widodo akan masuk ke pengadilan. Reza meminta adanya uji tandingan saintifik untuk meneliti keaslian ijazah Jokowi di persidangan sebagai bentuk keadilan hukum. Saya tentu berharap di ruang sidang nanti akan diberikan fairness ke barang bukti atau ke objek perkara. Penyidik, jaksa sudah melakukan uji forensik, maka agar ada fairness di situ, sepatutnya terdakwa pun diberikan kesempatan untuk melakukan cross examination atau uji tanding terhadap barang bukti atau objek perkara itu. Walaupun statusnya terdakwa misalnya. Tepat. Belajar dari kasus O.J. Simpson tadi, ternyata ada fairness untuk kedua belah pihak. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan Ketua Umum kami Jokowi Rasman Arif Nasution dan pakar digital forensik Rismon Sianipar. Selamat malam Bang Rismon, Bang Rasman, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Rismon terlebih dahulu. Bang Rismon, mengapa kemudian dokumen ijazah Joko Widodo ini harus dilakukan uji tandingan saintifik? Iya, karena kemarin pada saat gelar perkara khusus pun kan kita cuma boleh dilihat, tak boleh dipegang. Seperti apa itu Bang, lagu boneka India. Jadi bagaimana mungkin kita kan pinginnya apa ya, fair play, equality before the law. Ini masalah yang secara forensik itu complicated loh. Meskipun masalah ini sederhana, tetapi pembuktian ini kompleks karena pembuktian ilmiah yang belum tentu juga hakim itu memahaminya secara sempurna. Oleh karena itu, agar hakim mendapatkan opini atau mendapatkan pemahaman yang berimbang dan sempurna, maka diperlukan pembanding. Nah, pembanding ini nanti kan bisa ditunjuk oleh hakim atau jaksa dan diajukan oleh kami, gitu Bang. Oke, tapi kemarin Anda melihat langsung ya?
Iya Bang, melihat tetapi tidak boleh dipegang sama sekali. Secara kasat mata apa penilaian Ini kan- Anda terhadap dokumen itu, Bang Rismon? Penilaian kasat mata ya untuk tampilannya adalah cukup identik dengan apa yang ditampilkan oleh Dian Sandi Utama yang kami uji juga. Tetapi ada beberapa kejanggalan yang menurut kami perlu digarisbawahi. Pertama, ya, ketebalan dokumen. Ya, saya memprediksi ketebalan dokumen ijazah Pak Jokowi tersebut itu jauh lebih tipis daripada ijazah SD saya. Ijazah dokumen sebuah dokumen negara. Saya bandingkan dengan ijazah SD saya, gitu. Sampai saya keker kemarin di meja, ini kok tampilannya kok sangat tipis ya. Oke. Atau itu. Yang kedua, poinnya adalah betapa kontras sangat tinggi dan sangat tajam untuk foto yang berusia 40 tahun. Yang ketiga, ada bercak-bercak tinta di bawah itu, di tepi bawah, bintik-bintik, 2 bintik hitam di sebelah kanan, ya, agak ke atas, di bawah dikit tapi agak ke atas, ya. Baru ada garis lurus hitam. Oke. Garis lurus hitam itu artinya itu bukan terciprat secara acak, Baik. tetapi garis hitam, noda hitam itu saya prediksi adalah bekas error printer begitu, Oke, Bang. oke, Jadi, oke. dugaan saya itu adalah hasil printer semacam bukan inkjet, tetapi color jet semacam itu. Baik, baik. Begitu, Bang. Artinya ada sejumlah Bukanlah kejanggalan yang saja, Anda nilai ya bukanlah terhadap saja, dokumen tapi, yang diperlihatkan kemarin. injek begitu, Bang. Saya ke Bang Rasman. Bang Rasman, kalau ada kejanggalan harusnya kan diuji tandingan secara saintifik ini untuk membuktikan apakah dokumen itu asli. Ya, memang tadi malam ketika tampil di lawan bersuara, ada pikiran-pikiran cerdas yang telah ditelurkan, ya. Di antaranya dari Dr. Reza Indragiri, dari Refli Harun, dari Sugeng Teguh Santoso, dan dari saya. Kita memang sependapat kalau ada upaya untuk melakukan cross examination. Nah, sekali lagi ini sebagai salah satu upaya agar terjadinya ya proses hukum yang benar-benar komprehensif. Nah, tetapi dalam uji forensik terhadap ijazah Pak Jokowi ini, sekali lagi saya sampaikan, ini belum ada regulasinya. Maka kalau belum ada regulasi, tentu sulit seorang legislator atau regulator itu melakukan penerapan dari undang-undang dimaksud. Nah, karena itu maka saya lebih cenderung kepada poin akhir dari Bang Reza Indragiri, di mana beliau meminta agar di pengadilan nanti pihak Pak Rismon CS itu meminta dengan sungguh-sungguh kepada majelis hakim agar dokumen utama, yaitu ijazah Bapak Jokowi, dapat diperlihatkan secara nyata, faktual di depan persidangan, di depan majelis hakim, di depan terdakwa dan kuasa hukumnya, di depan jaksa penuntut umum dan kuasa hukum, dan sebagai perwakilan dari korban, dan di depan pengunjung yang hadir, dan di depan semua media. Baik. Saya kira saat ini akan sangat sulit bagi kita untuk bersembunyi dari fakta-fakta yuridis yang ada. Oke. Satu. Poin yang kedua, kalau tadi malam itu juga ada pikiran bahwa nanti Pak Jokowi akan kesulitan menunjukkan, itu ada bahasa yang secara tidak langsung dari Dr. Tifa. Nah, sekarang saya jawab, Pak Jokowi sebagai seorang pelapor sekaligus korban pasti akan diperiksa di muka persidangan. Maka pada saat itu diberikan kewenangan dan hak hukum, Oke. baik hak sebagai terdakwa maupun kuasa hukum, hakim, JP untuk bertanya kepada Pak Jokowi tentang story atau sejarah perjalanan dia kuliah sampai terbitnya sebuah ijazah. Baik. Jadi saya sependapat
dilakukan uji forensik. Tapi kalau untuk saat ini sudah terlambat. Kenapa? Oke, Karena baik. ini Ya. sudah sampai berapa tahun tersangka. Kita tunggu saja di pengadilan. Baik, saya ke Bang Rismon. kira itu. Bang Rismon, silakan. Tadi disarankan Bang Rismon meminta ditunjukkan di pengadilan. Ya, kalau itu opsinya maka kerugian ada di pihak kami. Karena pengujian forensik itu tidak bisa dilakukan secara visual, apalagi nanti dibatasi waktunya. Kami punya ahli ya, Profesor Tono Saksono sebenarnya membandingkan metrik antara versi digital maupun versi analog, dan beliau pengalaman di situ researchnya. Kalau dibatasi nanti hanya di meja di persidangan dan itu pun hanya beberapa menit saja dan tidak boleh kami pegang, tidak boleh kami sentuh, tidak boleh kami raba, maka hakim hanya berkesimpulan berdasarkan hasil forensik dari pihak kepolisian saja. Karena kami di samping kertas ijazah itu kami juga menemukan banyak fakta lain. Karena lahirnya sebuah ijazah itu merupakan produk dari proses mulai dari awal sampai akhir. Beberapa dokumen yang kami permasalahkan adalah salah satunya adalah transkrip nilai dari atas nama Joko Widodo yang ditampilkan oleh Pak Dirtipidum ya pada saat konversi yang menyatakan identik. Lembar transkrip nilai itu untuk ijazah sarjana muda. Tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada stempel basah, tulisannya juga tulisan tangan, tidak ada mata kuliah pilihan. Jadi dokumen-dokumen itu ya mengindikasikan kuat bahwa ijazah tersebut bukan lahir dari proses akademik sarjana penuh, melainkan sarjana muda. Nah, didukung juga ya bantahan dari Pak Kasmujo. Ya, itu sangat kuat. Ya. Beliau tidak pernah membimbing skripsi Pak Joko Widodo yang diakui tahun 2017. Begitu, Bang. Bang Rasman, silakan ditanggapi. Ya, saya kira begini. Saya kan dari dulu pernah mengkritisi kuasa hukumnya dari Bung Rismon dan kawan-kawan. Sepatutnya menurut saya kuasa hukum dari saudara Rismon itu dan kawan-kawan harus menjelaskan secara komprehensif bagaimana sih sebenarnya proses persidangan. Saya dengan gampang saja menjawab apa yang dikhawatirkan oleh Bung Rismon dan kawan-kawan tentang ijazah yang tidak boleh dipegang, yang tidak boleh diraba, yang tidak boleh dilihat secara gamblang. Di dalam persidangan itu Bung Rismon itu bebas. Hakim akan panggil JPU, mana barang buktinya, diperlihatkan, dipegang, diraba. 100% saya garansi bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba. Dari situ nanti ahli akan memberi kesimpulan. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua, bisa juga seperti yang disampaikan Bung Reza tadi malam. Hakim menunda persidangan 3 minggu, memberi kesempatan kepada JPU dan atau kepada kuasa hukum dari terdakwa untuk melakukan uji yang independen di lab stream yang mana, Sukopindo dan lain sebagainya. Saya kira ada ruang di situ, makanya kita semalam berbicara ada terobosan-terobosan hukum yang maju, yang lahir dari produk rakyat bersuara. Saya kira kita kan mencari kebenaran. Jadi kalau Pak Rismon mengalami sekarang merasa bahwa ada kriminalisasi, ada ketidakindependenan, ada ketidakekualan, maka di persidangan itu akan diuji adalah kebenaran materi. Karena itu hakim yang akan memutuskan. Kalau saat ini walaupun tersangka, mereka ini masih dalam kategori presumption of innocence, mereka tidak bersalah, kira-kira begitu. Baik. Nanti kita lihat opsi apa yang akan diambil oleh Bang Rismon dan kawan-kawan. Terima kasih Bang Rasman Arief Nasution. Bang Rismon juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Sehat selalu Bapak-bapak. Selamat malam.